Pemirsa, tepat hari ini PSSI putuskan tunjuk Shin Tae-yong sebagai penasehat teknis baru Timnas Indonesia pengganti Jordi Cruyff yang resmi gabung Ajax Amsterdam. Benarkah? Kabar baik, PSSI resmi menyetujui 3 asisten untuk mendampingi John Hartman melatih Timnas Indonesia. Adakah nama top Eropa? Breaking news, John Hartman resmi coret 4 pemain kesayangan Patrick Kluivert dan sudah siapkan 4 pemain diaspora baru grade A saat peresmiannya Januari mendatangkah? Ini baru mantap. PSSI putuskan tunjuk Shin Tae-yong sebagai penasehat teknis baru Timnas Indonesia pengganti Jordi Cruyff yang resmi gabung Ajax Amsterdam kah? Fans Timnas Auto sangat bahagia dengarnya. Simak ulasan lengkapnya di sini. Diumumkan hari ini, pelatih anyar Timnas John Hartman resmi coret 4 pemain kesayangan Patrick Kluivert yang underperform di Timnas Indonesia. Dan sudah siapkan 4 pemain diaspora baru grade A yang siap dibawa saat peresmiannya Januari mendatangkah? Simak ulasannya hanya di sini. Yes, alhamdulillah. Inikah 3 asisten yang resmi diajak John Hartman latih Timnas Indonesia demi juara AFF dan menggila di Piala Asia 2027? Ada satu nama top Eropa, didikan Pep Guardiola kah? Simak ini dia infonya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Isu masa depan jabatan Direktur Teknik Timnas Indonesia kembali mencuat ke permukaan. Kali ini sorotan tertuju pada Jordi Cruyff yang secara resmi telah mencapai kesepakatan verbal untuk menjabat Direktur Teknik Ajax Amsterdam. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh pihak Ajax melalui pernyataan resmi klub, yang menegaskan bahwa putra legenda sepak bola Johan Cruyff itu dijadwalkan mulai bekerja paling cepat Februari 2026, setelah mendapatkan restu dari Dewan Direksi. Situasi ini secara otomatis menimbulkan kekhawatiran di kalangan pencinta Timnas Indonesia. Pasalnya, Jordi Cruyff hingga saat ini masih berstatus sebagai penasehat teknis Timnas Indonesia, posisi strategis yang diembannya sejak ditunjuk PSSI pada Februari 2025. Meski laporan jurnalis Belanda menyebutkan bahwa Cruyff akan menjalani peran ganda, dengan keterlibatannya di Ajax hanya beberapa hari dalam setahun, publik tetap mempertanyakan efektivitas peran tersebut untuk pengembangan sepak bola nasional. Di tengah ketidakpastian itu muncul satu nama yang kembali menggema di telinga supporter Indonesia, Shin Tae-yong. Banyak pihak menilai jika PSSI harus melakukan penyegaran atau bahkan pergantian pada posisi direktur teknik, maka Shin Tae-yong adalah figur paling ideal. Bukan tanpa alasan, pelatih asal Korea Selatan itu telah bertahun-tahun hidup bersama sepak bola Indonesia, memahami karakter pemain lokal, tantangan pembinaan usia muda, hingga tekanan besar dari publik dan media. Selama menukangi Timnas Indonesia di berbagai level, Shin Tae-yong bukan hanya bertugas sebagai pelatih, tetapi juga berperan layaknya arsitek sistem. Ia terlibat langsung dalam pembinaan pemain muda, sinkronisasi tim junior hingga senior, serta membangun fondasi fisik dan mental pemain yang sebelumnya dianggap rapuh di level Asia. Jika dipercaya sebagai direktur teknik, Shin Tae-yong dinilai mampu menjembatani visi jangka panjang PSSI dengan realitas lapangan. Tidak seperti figur asing yang hanya datang secara periodik, Shin adalah sosok yang sudah menyatu dengan ekosistem sepak bola nasional. Penunjukan Jordi Cruyff sebagai Direktur Teknik Ajax Amsterdam hingga 30 Juni 2028 tentu menjadi kehormatan besar bagi dirinya. Namun di sisi lain, kondisi ini dianggap sebagai momentum tepat bagi PSSI untuk melakukan evaluasi strategis. Peran Direktur Teknik bukan sekadar jabatan simbolis, melainkan posisi kunci yang menentukan arah pembinaan sepak bola nasional dalam jangka panjang. Publik berharap PSSI berani mengambil langkah progresif, memberikan kepercayaan kepada Shin Tae-yong dalam peran struktural, bukan lagi sekadar pelatih lapangan. Dengan pengalaman internasional, kedisiplinan khas Asia Timur, serta pemahaman mendalam terhadap sepak bola Indonesia, Shin dinilai mampu merancang peta jalan pembinaan yang lebih realistis dan berkelanjutan. Salah satu kritik terbesar terhadap sistem sepak bola Indonesia selama ini adalah kurangnya konsistensi visi. Pergantian pelatih, perubahan kebijakan, dan tumpang tindih program kerap membuat regenerasi berjalan tersendat. Kehadiran Shin Tae-yong sebagai direktur teknik diharapkan menjadi solusi untuk menyatukan filosofi permainan dari kelompok usia muda hingga tim senior.
Dengan Shin di balik layar sebagai pengendali teknis, Timnas Indonesia diyakini bisa memiliki identitas permainan yang jelas, standar fisik yang konsisten, serta jalur pembinaan pemain yang terstruktur, sesuatu yang selama ini kerap menjadi mimpi para penggemar. Meski laporan menyebutkan Jordi Cruyff tetap akan menjalani peran sebagai penasehat teknis Timnas Indonesia, desakan publik agar PSSI menyiapkan alternatif terbaik terus menguat. Shin Tae-yong dianggap bukan sekadar alternatif, melainkan opsi strategis paling masuk akal jika PSSI benar-benar ingin membangun sepak bola Indonesia dari akar hingga pucuk tertinggi. Keputusan kini sepenuhnya berada di tangan federasi. Apakah PSSI akan tetap bertahan dengan skema peran ganda Jordi Cruyff atau justru mengambil langkah berani dengan menunjuk Shin Tae-yong sebagai direktur teknik Timnas Indonesia? Menurut Anda, apakah sudah saatnya Shin Tae-yong dipercaya mengisi posisi direktur teknik Timnas Indonesia atau PSSI sebaiknya tetap mempertahankan Jordi Cruyff? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Yes, alhamdulillah. Inikah 3 asisten yang resmi diajak John Hartman, latih Timnas Indonesia demi juara AFF dan menggila di Piala Asia 2027? Ada satu nama top Eropa, didikan Pep Guardiola kah? Simak ini dia infonya. Nama John Hartman semakin kuat disebut sebagai calon pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih berusia 50 tahun itu dikabarkan tinggal selangkah lagi resmi diperkenalkan. Dan jika penunjukan tersebut realisasi, Hartman diprediksi tidak datang sendirian. Seperti kebiasaan banyak pelatih top dunia, ia hampir pasti membawa tim kepelatihan yang selama ini paling ia percaya. Dalam perjalanan karirnya, Hartman dikenal sebagai sosok yang sangat mengandalkan kerja kolektif. Ia tidak hanya memimpin, tetapi juga membangun fondasi tim bersama orang-orang yang telah lama bekerja dengannya. Sejak menangani tim nasional putri Kanada, berlanjut ke Timnas Kanada, hingga Toronto FC, Hartman selalu dikelilingi asisten yang sama atau berasal dari lingkaran terdekatnya. Keberadaan asisten-asisten ini bukan semata membantu dalam aspek teknis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya tim, menjaga kesinambungan filosofi permainan, serta memastikan adaptasi berjalan lebih cepat di lingkungan baru. Dengan orang-orang yang telah dikenalnya, Hartman diyakini bisa lebih maksimal dalam menjalankan petualangan barunya bersama Timnas Indonesia. Berikut ini, 3 sosok yang selama ini kerap menjadi asisten John Hartman dan berpeluang besar ikut bergabung jika ia resmi menangani skuad Garuda. 1. Erik ten Lado. Karir kepelatihan Erik ten Lado dimulai pada tahun 2009 bersama RCD Espanyol de Barcelona SAD. Pengalaman awal tersebut menjadi fondasi penting sebelum ia melanjutkan petualangan ke Amerika Utara. Pada 2016, ten Lado bergabung dengan klub asal Kanada, Toronto High Park FC, dan bertahan hingga 2019. Perjalanan karirnya kemudian bersinggungan langsung dengan John Hartman. Pada Januari 2020, ten Lado diajak Hartman bergabung dalam staf kepelatihan tim nasional Kanada. Ketika Hartman dipercaya menangani Toronto FC pada 2023, ten Lado kembali menjadi bagian dari tim pelatih yang sama. Pria asal Spanyol ini mengantongi lisensi UEFA Pro Diploma sejak 2016, sebuah kualifikasi tertinggi dalam dunia kepelatihan. Dengan rekam jejak panjang bersama Hartman, ten Lado dikenal sebagai tangan kanan sang pelatih. Oleh karena itu, peluangnya untuk ikut diboyong ke Timnas Indonesia dinilai sangat besar. 2. Simon Eddy. Sosok berikutnya adalah Simon Eddy, pria asal Selandia Baru yang kini berusia 54 tahun. Eddy merupakan mantan penjaga gawang Auckland City. Menariknya, sebelum resmi gantung sarung tangan pada 2010, ia sudah mulai menjalani peran sebagai pelatih kiper, sebuah langkah awal menuju karir kepelatihan profesional. Pada 2012, Eddy mendapat kepercayaan besar dari Federasi Sepak Bola Kanada atau CSA dengan dipromosikan menjadi asisten John Hartman sebagai pelatih kiper tim nasional putri Kanada. Sejak saat itu, Eddy selalu menjadi bagian dari staf yang dipercaya Hartman. Ia ikut mendampingi Hartman saat menangani Timnas Kanada dan kembali bersama saat Hartman melatih Toronto FC. Dengan kisah kerjasama yang begitu panjang dan konsisten, potensi pria kelahiran 14 September 1971 ini untuk ikut menangani Timnas Indonesia juga terbilang besar. Dengan latar belakang tersebut, kehadiran John Hartman di Timnas Indonesia bukan hanya soal satu nama pelatih, melainkan juga kemungkinan datangnya sistem, budaya kerja, dan tim pendukung yang sudah teruji. Jika beberapa asisten kepercayaannya benar-benar ikut, Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan fondasi kepelatihan yang lebih terstruktur dan modern. Menurut Anda, apakah John Hartman sebaiknya membawa seluruh asistennya ke Timnas Indonesia atau justru mengombinasikannya dengan pelatih lokal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Diumumkan hari ini, pelatih anyar timnas John Hartman resmi coret 4 pemain kesayangan Patrick Kluivert yang underperform di timnas Indonesia. Dan sudah siapkan 4 pemain diaspora baru grade A yang siap dibawa saat peresmiannya Januari mendatangkah? Simak ulasannya hanya di sini. Isu seputar arah baru tim nasional Indonesia kian memanas, seiring kabar bahwa John Hartman tinggal menunggu waktu untuk diperkenalkan sebagai pelatih anyar skuad Garuda. Pelatih berusia 50 tahun itu dikabarkan akan diresmikan oleh PSSI pada rentang 5, 6, atau 7 Januari 2026, sekaligus menandai dimulainya era baru setelah kepergian Patrick Kluivert. Seiring pergantian nahkoda, perubahan besar diyakini akan terjadi, termasuk dalam hal pemilihan pemain. John Hartman disebut memiliki pendekatan dan filosofi sendiri terkait komposisi skuad, yang bisa saja berbeda jauh dari era sebelumnya. Jika menilik kebiasaan Hartman saat menangani timnas Kanada di Piala Dunia 2022, terdapat satu pola yang cukup mencolok. Ia jarang mengandalkan pemain berusia di atas 30 tahun. Dari total 23 pemain yang dibawanya ke ajang tersebut, hanya 4 pemain yang berusia lebih dari 30 tahun. Artinya, usia menjadi salah satu faktor penting dalam pertimbangan Hartman, terutama bagi pemain yang dinilai tidak memiliki keistimewaan khusus. Dengan pendekatan seperti itu, bukan tidak mungkin sejumlah pemain senior timnas Indonesia berpotensi tersisih jika Hartman benar-benar mengambil alih kursi pelatih. Pemain-pemain berusia di atas 30 tahun yang tidak tampil dominan atau tidak memberikan dampak signifikan bisa saja tak lagi masuk dalam rencana sang pelatih. Berdasarkan penelusuran media, setidaknya ada 3 nama pemain berusia di atas 30 tahun yang posisinya terancam apabila John Hartman resmi menukangi timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Amat, 33 tahun, Mark Klok, 32 tahun, dan Stefano Lillipali, 35 tahun. Nama Jordi Amat disebut berada dalam situasi sulit lantaran ketatnya persaingan di lini belakang. Kehadiran pemain-pemain seperti Kevin Dix, Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho membuat posisi bek naturalisasi itu tidak lagi aman. Bahkan persaingan bisa semakin sengit apabila Miss Hilgers telah pulih sepenuhnya dari cedera. Di sektor sayap, Stefano Lillipali juga menghadapi tantangan serupa. Pemain senior ini harus bersaing dengan winger-winger muda yang tengah naik daun, seperti Miliano Jonathans dan Ragnar Oratamanguan, yang dinilai lebih segar dan sesuai dengan kebutuhan regenerasi tim. Sementara itu, Mark Klok juga tak luput dari sorotan. Penampilannya yang dinilai kurang maksimal saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi membuat keberadaannya di skuad Garuda kembali dipertanyakan. Dengan standar tinggi yang kemungkinan diterapkan John Hartman, peluang Klok untuk kembali eksis pun dianggap semakin menipis. Tak hanya soal usia senior, John Hartman juga dikenal tidak gemar mengandalkan pemain muda yang dinilai memiliki kemampuan biasa saja. Saat membawa Kanada ke Piala Dunia 2022, komposisi skuadnya dipenuhi pemain-pemain yang sudah matang secara kualitas, dengan pemain termuda berusia 22 tahun. Kondisi ini membuat nama Mauro Zylstra ikut disorot. Penyerang berusia 21 tahun yang sempat masuk skuad timnas Indonesia edisi Oktober 2025 itu dinilai bakal kesulitan menarik perhatian Hartman. Pasalnya, sepanjang musim ini, Mauro belum mencatatkan penampilan bersama tim senior FC Volendam. Tak hanya itu, performanya di SEA Games 2025 juga belum mampu mencuri perhatian karena gagal mencetak gol. Dengan situasi tersebut, peluang Mauro Zylstra untuk tetap menjadi pilihan utama pun dinilai cukup berat. Dengan berbagai pertimbangan itu, muncul pertanyaan besar di kalangan publik sepak bola tanah air. Apakah 4 nama tersebut benar-benar akan tersingkir dari rencana John Hartman? Atau justru masih memiliki kesempatan untuk membuktikan diri di bawah pelatih baru? Menurut Anda, apakah langkah perombakan ini diperlukan demi masa depan timnas Indonesia? Ataukah pemain-pemain senior dan muda yang disebutkan masih layak dipertahankan? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Masa depan bintang muda timnas Indonesia Miliano Jonathans di FC Utrecht kembali menjadi sorotan. Klub raksasa Belanda itu kini disarankan untuk meminjamkan Miliano agar sang pemain bisa mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Saran tersebut datang dari pengamat sepak bola Belanda Marco Gerling yang menilai perkembangan Miliano berpotensi terhambat jika situasi ini terus berlanjut. Gerling menilai, masalah utama Miliano Jonathans saat ini bukanlah kualitas,
melainkan minimnya jam terbang bersama tim utama FC Utrecht. Padahal, bagi pemain muda seusianya, kontinuitas bermain menjadi faktor krusial untuk menjaga ritme, kepercayaan diri, dan progres karir. Miliano sendiri merupakan salah satu rekrutan anyar FC Utrecht yang didatangkan pada awal Januari 2025. Pemain berdarah Indonesia tersebut digait dari Vitesse berkat performa impresif yang ditunjukkannya di klub lamanya. Saat itu, Miliano dianggap sebagai aset masa depan yang menjanjikan dan diyakini mampu berkembang lebih pesat di lingkungan klub yang lebih stabil. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Sejak bergabung dengan FC Utrecht, Miliano Jonathans kesulitan menembus skuad utama. Pada musim Eredivisie 2025-2026, winger berusia 21 tahun itu baru mencatatkan 7 penampilan, dengan kontribusi 1 assist. Catatan tersebut tentu jauh dari ekspektasi awal ketika ia direkrut sebagai salah satu prospek muda potensial. Situasi tersebut membuat FC Utrecht mulai membuka opsi melepas Miliano pada bursa transfer musim dingin Januari 2026. Bukan dalam bentuk penjualan permanen, melainkan peminjaman, yang dinilai sebagai solusi paling ideal saat ini. Menurut Marco Gerling, langkah tersebut sangat masuk akal, asalkan dilakukan dengan perhitungan matang dan tujuan pengembangan pemain. Boleh pergi dengan status pinjaman, jika ada klub yang tepat di mana ia bisa mendapatkan pengalaman dan waktu bermain, kata Gerling, dikutip dari Utrecht Fans. Gerling menegaskan bahwa sebenarnya FC Utrecht masih percaya terhadap potensi Miliano untuk jangka panjang. Namun, ia juga realistis melihat kondisi saat ini yang belum berpihak kepada sang pemain. Klub percaya padanya untuk masa depan, tetapi sejauh ini langkah menuju FC Utrecht 1 masih terbukti terlalu besar, sambungnya. Artinya Miliano dinilai belum sepenuhnya siap bersaing di level tertinggi Utrecht saat ini, bukan karena kekurangan bakat, melainkan karena kebutuhan proses dan pengalaman tambahan. Meski mendukung opsi peminjaman, Gerling mengingatkan bahwa FC Utrecht tak boleh sembarangan memilih klub tujuan. Faktor utama yang harus dipastikan adalah jaminan menit bermain. Tanpa itu, peminjaman justru berisiko menjadi langkah sia-sia. Dalam pandangannya, Vitesse, klub lama Miliano, bisa menjadi salah satu opsi ideal. Lingkungan yang sudah dikenalnya dinilai bisa membantu sang pemain kembali menemukan performa terbaiknya. Apakah klub lamanya, Vitesse, bisa menjadi salah satu opsi? Terang Gerling. Dengan kontrak Miliano Jonathans yang masih berlaku hingga Juni 2028, FC Utrecht sebenarnya tidak berada dalam posisi terdesak. Hal ini semakin menguatkan bahwa opsi peminjaman adalah keputusan paling rasional, baik bagi klub maupun bagi sang pemain. Bagi Miliano sendiri, langkah ini bisa menjadi momentum penting untuk kembali menunjukkan kualitasnya, meningkatkan jam terbang, serta membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian penting FC Utrecht di masa depan, sekaligus tetap menjaga peluangnya bersama timnas Indonesia. Menurut Anda, kemana sebaiknya Miliano Jonathans dipinjamkan? Apakah kembali ke Vitesse adalah pilihan terbaik, atau justru klub lain bisa memberi tantangan lebih besar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.